Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan terkait keterkaitan konsep kebijakan publik dan ilmu administrasi. Memang secara konseptual, ya, kebijakan publik dan ilmu administrasi ini berbeda. Akan tetapi, ya, kajian ilmu administrasi publik itu, kebijakan publik itu menjadi bagian kajian dari ilmu administrasi, ya. Dan ya, bentar, kok mosrot gini. Kebijakan publik ini tidak hanya menjadi kajian dari ilmu administrasi saja, tapi juga menjadi kajian dari ilmu politik. Nah, kalau kalian ingat di semester 1 ya, di pengantar administrasi publik, dan sebagaimana yang Ibu jelaskan di teori administrasi publik yang kemarin ya kita diskusikan, bahwa memang administrasi publik itu dari lahir dari bapak yang namanya ilmu politik dan ibu yang namanya ilmu administrasi. Karena itu kajiannya ya yang namanya bapak dan anak ya, satu darah ya sama. Ya, kebijakan publik. Tapi ranahnya di mana ini nanti ini yang kita nanti bisa diskusikan. Ya. Oke, jadi kebijakan publik itu menjadi bagian dari kajian ilmu administrasi publik. Nah, kemudian tiap-tiap disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terkait dengan fokus dan lokus. Nah, ini satu aspek dari paradigma itu adanya fokus lokus. Nah, kemarin kita juga diskusi terkait dengan paradigma administrasi publik, terutama dari Nicholas Henry gitu ya, yang ada fokus lokusnya, yang memang dari awal itu sebetulnya administrasi publik itu secara fokus itu masih juga up down sampai pada akhirnya di paradigma administrasi publik yang kelima sudah menetapkan di fokus lokusnya. Fokusnya adalah organisasi, teori organisasi, dan lokusnya ada di administrasi, ilmu administrasi publik. Coba nanti kita lihat apa keterkaitan kebijakan publik dengan teori organisasi. Dan lokus ilmu administrasi publik adalah organisasi dan manajemen. Sedangkan fokusnya ilmu administrasi publik yang berbicara terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Ya, ini fokus dan lokusnya. Kemudian menurut konsep ilmu administrasi publik, kebijakan publik itu ya berasal dan dibuat oleh pemerintah yang namanya manajemen. Ya, sebagai fungsi dinamis dari negara, dan negara ini wadah yang namanya organisasi. Ya, Pak. Lokus administrasi publik itu adalah pada organisasi dan manajemen. Nah, berarti lokus kebijakan publik ini ya terkait dengan kajian kebijakan publik. Karena apa? Karena kebijakan publik itu dimuat ya, berasal dan dibuat oleh pemerintah ya, kemudian dengan fokus dinamisnya, dan kemudian berada di mana pemerintah itu secara manajemennya, itu manajemen itu bergerak di mana? Nggak mungkin manajemen ada kemudian tidak ada wadahnya. Karena itu negara mewadahi bagaimana aktivitas manajemen. Ya. Kalau kita bergerak kok gak ono badannya. Loh, apa ini namanya? Kan menakutkan ya, bergerak tidak ada badannya. Maka gerakan-gerakan tangan ini diwadahi dengan yang namanya tubuh ini. Nah, ini satu paket ini. Ya. Dan kemudian manajemen dan organisasi ini ya dalam rangka untuk pembuatan kebijakan publik ini ditujukan untuk apa? Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
Ya, artinya apa? Artinya bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah ini ada yang namanya manajemen sebagai penggerak, ya. Dan kemudian wadahnya apa? Birokrat, organisasi. Yang bergerak siapa? Sorry, birokrasi, organisasi itu birokrasi. Yang bergerak siapa? Birokratnya atau manajemennya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menciptakan atau mencapai efektivitas dan efisiensi dalam tugas-tugas pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Ya. Nah, ini kebijakan publik itu nanti dilakukan ketika pemerintah, manajemen, atau birokratnya itu membuat keputusan-keputusan yang diwadahi dalam sebuah organisasi yang namanya birokrasi tersebut. Ya, untuk apa? Kegiatan-kegiatan untuk apa? Untuk mencapai sebuah efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya supaya tertata, teratur, tercapai tugas-tugasnya, tercapai tujuannya sebagaimana yang direncanakan. Ya, dan tercapainya itu efisien. Ya. Efektif bisa dilaksanakan kayak tadi ya, distribusi apa tadi? Program bantuan pada masyarakat Raskin taruhlah begitu. Betul-betul memang nyampe, tapi apakah efektif? Ternyata tidak sampai pada tepat sasaran, sebagaimana yang direncanakan bahwa dalam data ini raskinnya sekian, tapi ternyata betul-betul keluar 50, tapi 50 itu belum tepat sasaran. Inilah yang namanya belum efektif. Nah, efisien. Efisien ini tidak hanya sekedar bagaimana apa istilahnya itu ngirit gitu ya. Oh, jangan dilakukan karena ini nanti pemborosan, tidak seperti itu. Kalaupun biayanya banyak, tapi kalau memang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ini namanya efisien. Ya. Jadi bagaimana keseimbangan antara input dan output-nya. Ya. Inputnya banyak, tapi ternyata output-nya tidak bisa dirasakan masyarakat. Ini tidak efisien. Input-nya banyak, ya. Kemudian output-nya juga banyak. Nah, ini namanya efisien. Karena apa? Meskipun tidak sesuai, tapi manfaatnya lebih besar. Ya. Ini yang keterkaitan antara konsep kebijakan publik dan ilmu administrasi publik. Kemudian bagaimana ilmu administrasi publik memiliki 8 unsur pilar. Ya, yang pertama ada organisasi, ada manajemen, ada personalia, material, finansial, human relation, komunikasi, dan tata usahaan. Nah, kebijakan publik ini adalah fungsi dari pilar yang namanya organisasi dan manajemen. Unsur organisasi dalam perspektif ini adalah negara, sedangkan unsur manajemen adalah pemerintahannya. Ya, oleh karena itu, ya, negara ini dipandang sebagai wadah atau organisasi dalam arti statis. Dan supaya tidak statis, memerlukan sebuah unsur penggerak untuk mendinamisasikan bagaimana organisasi ini tidak statis, dan yang berfungsi untuk mendinamisasikan itu adalah manajemen. Ya. Jadi bergerak, karena itu manajemen itu sebagaimana prinsip-prinsip administrasi apa? Prinsip-prinsip administrasi itu apa kemarin prinsip-prinsip administrasi itu?
Ayo Post the silakan. pot itu kayaknya. Gimana? Apa? Ya nggak apa-apa. Ini Yang Bu, post the cop. Iya. Planning, organizing, staffing, Iya. directing, Betul, coordinating, betul. reporting, budgeting. Nah, itulah. Itu kegiatan bagaimana merencanakan, ya. Planning, bagaimana mengorganisasikan. Ya, organisasi ini dibentuk seperti apa? Setelah direncanakan, organisasinya yang melaksanakan ini siapa nanti? Kemudian organizing, coordinating. Ya. Bagaimana mengkoordinasikan dari aspek-aspek atau fungsi-fungsi tugas yang sama, ya, yang ada keterkaitan satu sama lain dikoordinasikan dengan job desk-nya, job desk yang sama dikoordinasikan. Koordinasi, kemudian coordinating, reporting, ya, melaporkan, ya. Setiap kegiatan harus dilaporkan, ya. Untuk apa? Untuk dievaluasi. Kira-kira dalam pelaksanaannya ini sesuai enggak? Bukan dievaluasi, dimonitor. Dilakukan monitoring. Bedanya evaluasi dengan monitoring itu adalah kalau monitoring itu dilakukan, ya, evaluasi tapi dilakukan ketika kegiatan itu berlangsung. Tapi kalau evaluasi adalah bentuk penilaian yang dilakukan ketika kegiatan itu sudah berakhir. Ingat-ingat ya. Jadi kalau monitoring itu bentuk penilaian yang dilakukan ketika kegiatan itu masih berlangsung. Kalau evaluasi, bentuk penilaian yang dilakukan ketika kegiatan itu sudah berakhir. Ya, tuh. Nah, jadi reporting ini adalah sebagai bentuk monitoring. Kan apa? Dilakukan nanti penilaian-penilaian apakah pelaksanaan kegiatan itu masih sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan di awal. Supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang nanti menjadikan kegagalan sebuah pelaksanaan kegiatan tersebut. Katanya orang Jawa tuh mumpung durung parah gitu ya. Mengantisipasi supaya nanti tidak ada kegagalan. Kalaupun ada penyelewengan itu sedini mungkin itu bisa dikontrol supaya masuk pada track yang sesuai dengan perencanaan, yang sesuai dengan aturan. Ya. Oke. Dalam perspektif ini, pertemuan unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan atau peraturan atau hukum yang disebut sebagai kebijakan publik. Jadi ketika pemerintah dan negara, ya, pemerintahan dan negara ini disatu padukan, ya, antara tadi manajemen dalam sebuah kegiatan, ya, kemudian negara sebagai wadah ini disatu padukan, jelas nanti dalam kegiatan itu harus ada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mengatur personilnya, untuk mengatur orang-orang yang menduduki manajemen. Jadi ada direktur, ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada divisi, kemudian ada subdivisi, ya, sampai di ranah staffing itu, ya, staff itu, ini akan ada aturan, nggak mungkin berjalan secara liar. Kalau berjalan secara liar, namanya tidak ada organisasi, wadah itu tidak akan mungkin bisa eksis, ambiar dalam bahasa kalian, ya. Wes ambiar wes. Dan kalau seperti ini sudah angel menatanya. Karena itu harus ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam dalam pelaksanaan manajemen itu. Supaya yang namanya wadah organisasi ini eksis. Negara ini bisa eksis. Tidak hanya sekedar eksis, tapi nanti berkembang ke depannya. Itu adalah
harus ada aturan-aturan yang berlaku. Dan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku itu bisa berbentuk aturan, kemudian bisa berbentuk nanti sebagai hukum. Jadi kalau sudah ada aturan dan hukum itu nanti ada punishment dan reward. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kebijakan publik, politik, pemerintahan, dan administrasi publik. Kebijakan merupakan suatu produk hukum dari pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi. Ya, jadi kebijakan itu memang tidak hanya sebagai solusi, tapi mengekang juga, membatasi yang tadinya boleh sekarang tidak boleh. Ya, coba yang kemarin sebelum pandemi, kalian kan sah-sah saja meskipun buka masker gitu ya di sembarang tempat. Boleh kan ya? Nah, begitu ada pandemi, maka kasih kebijakan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Maka yang namanya masker ini menjadi wajib, yang tadinya tidak wajib. Jadi kalian dibatasi. Nah, itu ada kebijakan itu membatasi. Membatasi kita tidak hanya sekedar sebagai suatu problem solving gitu ya, tapi batasan-batasan kita untuk bergerak itu lebih sempit. Akan tetapi pergerakan kita yang lebih sempit itu sesungguhnya untuk mencapai sebuah tujuan, untuk sebagai kebaikan. Gitu ya. Karena itu kebijakan menurut Thomas RD kemarin apa? Apa? Makna kebijakan menurut Thomas RD kemarin yang paling sederhana dan paling simpel kemarin Ibu jelaskan. Apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Gitu kan ya kemarin ya? Government choose to do or not to do. Iya, Bu. Itu artinya apa? Itu artinya apapun yang dipilih pemerintah, walaupun tidak dilakukan, ini akan berdampak. Ya, dilakukan pun juga berdampak. Tinggal dampaknya, apakah dampaknya ini negatif dan positifnya. Nah, kalaupun tidak dilakukan itu mencapai atau memberikan dampak positif, ya alhamdulillah, akan tetapi tingkat positifnya, tingkat efektivitasnya itu tetap harus dikaji ulang. Itu yang tidak dilakukan, apalagi yang dilakukan. Itu harus tetap ada evaluasinya. Apakah sepanjang dilakukan ini tingkat efektivitasnya itu atau tingkat kebermanfaatannya kepada masyarakat itu juga semakin tinggi. Ya, tetap harus ada evaluasi karena itu proses kebijakan publik itu ada perumusan, ada implementasi dan ada evaluasi. Kenapa ada evaluasi ya? Sementara di implementasi saja ada monitoring. Kenapa ada evaluasi? Ada evaluasi ini adalah dalam rangka untuk ya apakah ya itu tadi menilai kalau memang tingkat efektivitasnya itu tinggi, maka kebijakan ini tetap dipertahankan. Akan tetapi kalau ternyata dalam kebijakan tersebut tingkat efektivitasnya yang dirasakan oleh masyarakat itu berkurang, maka ada evaluasi. Apakah kebijakan ini akan ditambal sulam gitu ya? Yang namanya tambal sulam itu pasal-pasalnya diganti, ya namanya kebijakan tambal sulam memang pasal-pasalnya saja diganti atau berbentuk reformasi public policy reform gitu ya. Apakah semuanya harus diganti secara mendasar? Baik nomenklaturnya, nomornya, ya pasal-pasalnya, kontennya juga semuanya diganti. Itu ya. Jadi yang namanya proses kebijakan, perumusan, implementasi dan evaluasi itu harus saling keterkaitan satu sama lain. Nah, kemudian pemerintah yang dijalankan oleh administrasi publik memainkan peran dalam hal administratif dalam proses pembuatan maupun dalam hal implementasi kebijakan. Ya,
proses kebijakan itu pemerintah terlibat, ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara pemerintah, pemerintah siapa saja ini yang dinamakan pemerintah, ya. Pemerintah itu yang dikatakan pemerintah itu ya ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Nah, dalam hal ini yang namanya pemerintah ini adalah legislatif dan eksekutif. Jadi meskipun administrasi publik itu ada di eksekutif, ya, sebagai eksekutor, sebagai pihak yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, namun memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan. Apa itu? Ide-idenya itu dari eksekutif, dari para birokrat ide-idenya. Karena para legislatif itu nanti meninjau ulang, ya, kebijakan yang diusulkan, draft kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif, ya, kepada legislatif. Kalau ternyata tidak sesuai dan legislatif pun juga tidak diam, legislatif juga meninjau ke lapangan, ya, empirisnya bagaimana kondisinya. Kalau memang tidak sesuai ya harus didiskusikan antara legislatif dan eksekutif ini. Kayaknya pasalnya ini kurang apa ya? Kurang memberikan manfaat pada banyak masyarakat. Maka nanti harus direvisi. Karena itu membuat kebijakan itu sangat apa ya? Sangat lamban sekali. Prosedurnya terlalu berbelit. Prosedurnya ya dari pertemuan ke pertemuan, rapat sampai satu kebijakan itu ya minimal 3-6 bulan. Itu paling cepat, Ya, jadi prosesnya eksekutif memberikan draft kepada legislatif dan kemudian draft itu dikaji oleh legislatif dan nanti ada semacam ini ya apa konfirmasi dalam bentuk rapat-rapat sampai nanti bagaimana yang ditetapkan kebijakan tersebut tentunya ya berimbas pada anggaran. Anggarannya bagaimana kalau seandainya kebijakan itu betul-betul disahkan? Ini sudah harus dipikirkan ketika proses pembuatan kebijakan itu. Karena itu pihak legislatif apa? Sekarang saya tanya dulu, pihak legislatif itu tugasnya apa sih? Tugas legislatif itu apa? Apa? Kira-kira? Membuat undang-undang itu. Kok membuat? Masa iya membuat? Mengajukan rancangan undang-undang. Kok mengajukan? Apa ya? Menetapkan ya, menetapkan peraturan, kebijakan, ya, menetapkan undang-undang, kemudian mengevaluasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, apa kira-kira? Merancang ekonomi dan anggaran pendapatan serta belanja negara. Iya. Kemudian, para administrator atau ASN tidak bisa mengabaikan lingkungan politik karena mereka sudah terlibat dalam hal perumusan dan implementasi kebijakan. Kemudian, masih terkait dengan politik, administrasi, publik, dan pemerintahan. Para ahli politik menggunakan kebijakan publik untuk menjelaskan dan menerangkan sebab-sebab dan akibat-akibat dari aktivitas pemerintah. Jadi, para ahli politik itu menggunakan kebijakan publik itu untuk apa? Untuk ya menjelaskan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Apa dampaknya? Karena itu bersifat evaluasi kan ya, mengawasi sebagai pengawas aktivitas pemerintah. Itu politik. Ya, kira-kira ini
Nyeleweng enggak? Dana yang diberikan, yang sudah ditentukan ini digunakan untuk apa? Nah, itu adalah para ahli politik. Kemudian para ahli ilmu politik memberikan perhatian besar kepada kebijakan publik karena beberapa alasan. Yang pertama, kebijakan publik dapat dipelajari untuk alasan ilmiah yang benar-benar murni apa? Mengembangkan pengetahuan mengenai kehidupan sosial. Ya, yang pertama. Yang kedua, kebijakan publik dapat pula dipelajari untuk alasan profesional, yakni memecahkan masalah-masalah praktis. Dan kemudian kebijakan publik dapat dipelajari untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Nah, dari kebijakan publik ini nanti bisa dikembangkan katanya alasan-alasan dari apa? Dari para ahli ilmu politik dengan kebijakan publik itu nanti bisa mengembangkan pengetahuan mengenai kehidupan sosial itu seperti apa sih? Ya. Ketika kebijakan dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya itu seperti apa? Dampaknya itu kan di atas tadi aktivitas sebab-sebab aktivitas ya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kira-kira dengan adanya kebijakan tersebut, kehidupan sosial masyarakat itu semakin meningkat enggak kesejahteraannya? Atau semakin menurun? Ya. Kemudian yang kedua, sebagai alasan yang profesional. Sebagai apa? Problem solving. Dari masalah-masalah yang praktis itu. Dari masalah-masalah yang praktis itu tadi, dari masalah-masalah kehidupan sosial tadi, kemudian masalah-masalah itu dipelajari untuk apa? Kalau seandainya tidak ada gunanya, maka yaitu tadi kebijakan ini bisa ditambal sulam. Pasal mana yang kira-kira tidak sesuai? Ya, dan pasal mana yang harus dipertahankan? Tuh, ya. Kemudian kebijakan publik dapat dipelajari dengan tujuan-tujuan politik. Nah, tujuan politik itu tidak apa ya? Katanya anak malam itu, Bu, kok rasanya kalau kita bicara tentang politik itu hal-hal yang negatif saja. Tidak juga. Kalau tujuan-tujuan politiknya itu berada pada garis yang benar dan mengakomodir kepentingan masyarakat, ya itu namanya tujuan politik yang benar. Politik menjadikan ikonnya itu negatif karena selama ini banyak diselewengkan. Ya, politik itu menjadi apa ya? Menjadi kendaraan ya bagi oknum-oknum tertentu untuk mencapai sebuah jabatan tertentu. Nah, ini yang tidak bagus. Ini yang tidak boleh. Ya. Karena itu, coba Luther Gulick menyatakan bahwa pembagian antara kebijakan dan administrasi akan didampingkan dengan pembagian antara hak veto kebijakan dan perencanaan kebijakan beserta pelaksanaannya. Ya, itu pembagian dari kebijakan dan administrasi akan digantikan dengan pembagian hak veto kebijakan dan perencanaan kebijakan serta pelaksanaannya. Itu ya. Jadi bagaimana kebijakan itu ditetapkan, kemudian perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa. Tuh, ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya sudah harus masuk di link Zoom ini. Sudah ada pemberitahuan. Untuk perkuliahan hari ini, kayaknya Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.